Wisata lokal bukan hanya tempat hiburan bagi masyarakat. Di balik ramainya pengunjung, terdapat aktivitas ekonomi, pengelolaan fasilitas, hingga keterlibatan masyarakat sekitar. Di Tulungagung, salah satu tempat yang ramai dikunjungi masyarakat adalah kawasan Pinka atau pinggir kali. Tempat ini menjadi ruang santai bagi warga, terutama pada sore hingga malam hari. Namun, di balik suasana yang terlihat sederhana, muncul pertanyaan yang jarang diperhatikan. Bagaimana pengelolaan wisata seperti ini dilakukan? Apakah sudah berjalan secara transparan dan bertanggung jawab? Melalui investigasi ini, kami mencoba melihat bagaimana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dalam pengelolaan fasilitas publik. Oh iya, mah jelas loh. Lahannya sawahku, oh iya kan? Mata pencarianku. Aturan jualan di sini nggak ada, Mbak. Pokoknya jualan di sini tempatnya ini ada, boleh ditempati. Tapi kalau udah ada yang menempati, ya nggak boleh. Cari yang lain. Tapi kalau ini udah ada paguyuban loh, didata. Jadi kalau ada pedagang masuk, ya nggak bisa. Duluan berarti Pak? Ya nggak duluan, Mbak. Sekarang kan udah penuh, kan udah didata nama-namanya pedagang, kan udah didata. Kalau ini udah penuh, jadi pendatang baru sudah tidak dibolehkan. Nah, keduanya tempat sudah penuh, terkecuali kalau yang sebelah kiri jalan ini itu kan sewa. Kalau sini tidak ada iuran apa-apa, tidak ada. Distribusi apa? Tidak ada laporan. Kotanya itu gimana? Pokoknya sini ya Mbak, kita survei di sini ya. Kalau tidak ada yang nempati, boleh sebetulnya, boleh ditempati. Tapi ini udah berapa bulan ya? 3 bulan ini udah didata, nama-nama pedagang udah didata. Nah, udah didata sendiri, ada paguyuban paguyuban UMKM. Didata sama siapa Pak? Didata yang yang apa ini? Yang korlap, ketua lapangan sini didata semua. Jadi tiap upama berapa meter gitu ada korlap 1, korlap 2, korlap 3 sampai ke sana. Ke depannya ya bisa apa ya? Kalau saya tambah ramai lagi Mbak, macam kayak fasilitas tempat duduk apa-apa dibetulin, kayak lampu-lampu jalan gitu, penerangan gitu ditambahin. Kan ini udah mati semua tuh Mbak, kayak lampu-lampu gini. Kalau ini penerangan ada kan tambah lagi tempat-tempat gazebo dikasih gitu kan tambah ramai lagi harapan saya dari pemerintah. Dari hasil pengamatan di lapangan, beberapa fasilitas umum tersedia di area wisata, mulai dari tempat duduk, area parkir hingga lapak pedagang. Di sisi lain, masih ditemukan beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kebersihan area tertentu dan pengelolaan fasilitas umum. Hal-hal sederhana seperti parkir, kebersihan, dan pemeliharaan fasilitas sering dianggap sepele. Padahal, dalam konteks pelayanan publik, semua itu berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan. Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan fasilitas umum dapat memunculkan berbagai masalah kecil yang lama-kelamaan dianggap biasa oleh masyarakat. Belum sih Kak, soalnya di sini masih banyak kursi-kursi yang rusak, terus masih ada beberapa sampah-sampah yang ada berserakan di sekitar sini. Kalau di Pinka nggak ada sih penarikan untuk biaya parkir, cuma mungkin ada di beberapa angkringan tertentu. Tapi kalau di Taman Reok Kendang itu biasanya ada untuk penarikan biaya parkir. Korupsi tidak selalu berbentuk kasus besar yang muncul di televisi atau melibatkan angka miliaran rupiah. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik kecil seperti pungutan tanpa kejelasan, penyalahgunaan fasilitas umum, hingga pengelolaan dana yang tidak transparan juga termasuk perilaku yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Karena itu, pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan tentang hukum, tetapi juga membangun kesadaran untuk bersikap jujur
terbuka, dan bertanggung jawab. Transparansi ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan ruang publik ketika masyarakat mengetahui bagaimana aturan berjalan dan bagaimana fasilitas dikelola, kepercayaan publik akan tumbuh. Tempat yang seharusnya dirawat dengan baik dan memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin, mengapa dibiarkan menjadi seperti ini? Melalui pengamatan secara langsung, kami mencoba melihat bagaimana pengelolaan fasilitas dan transparansi pelayanan di kawasan wisata tersebut. Ternyata setelah kita datangi, memang benar adanya pungutan biaya untuk parkir. Dari hasil pengamatan di lapangan, kami menemukan beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Beberapa kursi terlihat rusak dan tidak dapat digunakan dengan baik oleh pengunjung. Selain itu, terdapat lampu penerangan yang mati maupun pecah sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan wisata area. Kerusakan fasilitas publik seperti ini seringkali dianggap hal biasa. Namun, apabila dibiarkan terus-menerus tanpa perbaikan dan pengawasan yang jelas, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, kondisi fasilitas umum juga berkaitan dengan tanggung jawab, pengelolaan, dan transparansi penggunaan anggaran maupun biaya pemeliharaan. Dari investigasi sederhana ini, kita dapat memahami bahwa pencegahan korupsi dapat dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Karena membangun budaya jujur dan transparan adalah tanggung jawab kita bersama. Tim Investigasi Pendidikan Anti Korupsi melaporkan dari Tulung Agung.